Halo everyone, hari ini kita akan membahas mengenai social media marketing dengan saya Agatha Saputri, bahwa akhir-akhir ini social media marketing itu menjadi sebuah uh, hal yang sering dibahas gitu ya, baik itu oleh industri besar maupun industri menengah dan bahkan oleh UMKM atau perusahaan perseorangan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan social media marketing? Atau kita singkat SMM gitu ya, bahwa social media marketing itu merupakan bentuk pemasaran digital yang menggunakan platform sosial dan situs web jaringan untuk mempromosikan produk gitu ya, atau layanan organisasi melalui cara berbayar dan cara tidak berbayar. Jadi bisa dengan berbayar maupun tidak berbayar. Nah, kemudian media sosial marketing juga merupakan sebagai platform di mana pemasar itu dapat berinteraksi dengan pelanggan dengan menyelesaikan pertanyaan dan keluhan, kemudian mengumumkan produk maupun layanan baru dan mendapatkan umpan balik dan juga rekomendasi serta membangun komunitas mereka. Nah, dari dua statement tersebut dapat kita simpulkan ya, kita tarik kesimpulkan, kita samakan dulu frekuensi, apa itu yang dimaksud dengan social media marketing. Nah, bahwa social media marketing itu merupakan bentuk pemasaran digital yang menggunakan media sosial dan situs jaringan untuk mempromosikan produk ataupun layanan organisasi melalui cara berbayar dan tidak berbayar. Nah, mari kita saksikan dulu salah satu contoh video marketing. Nah, video tadi merupakan salah satu contoh platform digital gitu ya yang digunakan oleh Starbucks untuk mempromosikan produk. Nah, siapa sih di sini yang nggak tahu tentang Starbucks gitu ya? Starbucks itu kan kedai jualan kopi gitu ya. Tapi Starbucks itu menjual brandnya, menjual kopi, menjual mug, menjual tumbler. Jadi yang dia jual itu tidak hanya produk kopinya saja, tapi juga tumbler dan juga mug. Jadi orang itu merasa memiliki Starbucks gitu ya. Karena sistem belinya dengan menggunakan top up dulu yang bisa digunakan oleh member-member Starbucks. Jadi dari sini kita dapat menangkap bahwa Starbucks itu untuk golongan kopi jauh lebih mahal dibandingkan dengan brand-brand lainnya. Tetapi orang tetap saja membeli Starbucks karena brand ini sudah memiliki nama gitu ya. Sudah dikenal oleh masyarakat luas dan merasa bahwa member-membernya itu ikut memiliki Starbucks gitu. Sehingga orang tuh kadang membeli satu Starbucks, tapi kemudian dia post gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu uh, flexing tersendiri gitu bagi para membernya. Nah, itu adalah contoh salah satu dari penggunaan platform digital untuk media pemasaran gitu ya. Kemudian pemasaran dari sosial media itu juga melibatkan aktivitas seperti membangun jejaring sosial. Jadi ada jejaring nih yang kita bangun gitu. Ada relation yang sedang kita usahakan untuk membangun jaringan bisnis. Kemudian juga melihat prospek bagaimana nih kira-kira yang cocok gitu untuk kontennya nanti untuk brand kita akan seperti apa dan arahnya itu bagaimana. Nah, marketer pada dunia saat ini gitu ya menggunakan media sosial itu untuk platform yang populer gitu untuk menemukan dan juga menjangkau konsumen. Kalau untuk saat ini gitu ya ada beberapa platform yang uh, sangat populer di kalangan generasi milenial maupun generasi Z. Nah,
Dari data gitu ya, dari data yang saya analisis, kita ambil mengenai waktu penggunaan platform internet oleh milenial itu dari kuartal 3 sampai dengan tahun 2020, itu menunjukkan fakta bahwa orang itu menghabiskan media sosial gitu ya, rata-rata 2,5 jam per hari. Jadi kalau kita bandingkan nih dengan yang lain, contoh aja ya, dengan mendengarkan podcast atau media online atau streaming video atau streaming musik gitu, ternyata lebih banyak digunakan untuk media sosial gitu. Dan media sosial kan banyak ya, ada Facebook, ada Instagram, ada eh, banyak lagi. Nah, dari penggunaan yang terbanyak itu kita dapat media sosial, berarti media sosial itu super duper sangat cocok, sangat tepat, sangat appropriate gitu. Apabila strategi pemasaran itu kita bidik dengan menggunakan media sosial dibandingkan dengan media-media selebaran yang sudah digunakan orang berpuluh-puluh tahun lamanya gitu ya. Kalau kita lihat dari strategi sosial media marketing, itu ada 6 step. Yang pertama yaitu jalankan audit media sosial, kemudian tetapkan sarana, sasaran, dan metrik, teliti target audiens, kemudian tentukan strategi konten, tentukan strategi media sosial berbayar, dan pantau ukur optimalkan. Itu untuk step yang terakhir. Kita pelajarin dulu ya dari step 1, itu jalankan audit media sosial. Jadi analisis dulu nih akun media sosial bisnis Anda gitu. Yang dimaksud akun media sosial kan banyak ya, ada Instagram, terus ada YouTube, kemudian ada TikTok, kemudian ada Snapchat, kemudian ada WhatsApp gitu ya. Nah, kemudian perhatikan tuh karakteristik audiennya tuh seperti apa. Gendernya banyak cewek atau cowok nih. Kemudian jenis dari konten promosi yang berhasil itu yang seperti apa. Itu harus ada analisis dulu gitu. Nah, pengguna atau Anda itu juga perlu mengunjungi sumber traffic rujukan dari Google untuk mengetahui platform mana nih yang kira-kira paling berguna untuk mengarahkan uh, jualan Anda atau produk yang Anda pasarkan itu ke media sosial yang tepat gitu. Nah, kemudian perlu juga analisis kompetitor. Itu akan membantu dalam melacak apa sih yang saat ini berhasil dan mengevaluasi juga nih kelemahan dan kekuatan kompetitor itu apa. Sehingga dari analisis ini, dari audit ini, kita dapat menentukan strategi mana yang paling efektif untuk bisnis yang sedang kita jalankan. Kalau kita lihat ya dari sumber data gitu bahwa platform media sosial itu banyak banget. Ada YouTube, ada LinkedIn, ada Instagram, ada Facebook, ada webinar, ada video interaktif, TikTok, Twitter, ada 360 video, ada 3D video, ada augmented reality, ada virtual reality, ada Snapchat, dan sebagainya yang diambil dari 1.528 sampel gitu ya pada 28 pada bulan November 2000 2022. Dari kata data ini menghasilkan bahwa orang itu lebih banyak gitu ya menggunakan YouTube. Nah, YouTube itu paling banyak diakses daripada media sosial yang lain. Nah, dari data itu kan kita dapat menentukan, oh ternyata 3 teratas nih, contohnya YouTube, LinkedIn, Instagram. Itu merupakan 3 platform yang digemari oleh orang gitu ya pada saat ini. Sehingga kalau kita ingin memasarkan produk kita dan berhasil, ya pilih 3 teratas paling tidak gitu ya. Pilih platform sosial media yang populer sehingga orang itu lebih banyak yang melihat, lebih banyak yang klik, dan lebih banyak yang memesan.
Step yang kedua, ya tetapkan sasaran dan tentukan metrik. Yang dimaksud sasaran itu adalah audiensnya atau konsumennya. Itu titiknya yang mana gitu. Kalau misalnya kita itu jualan lipstik gitu ya. Nah, itu kan berarti sasaran kita adalah kaum perempuan. Sehingga kita harus menentukan tuh sasarannya. Jadi konsumennya itu siapa gitu dan siapa yang kita targetkan dan di manakah kita menemukan mereka gitu kan. Nah, kalau mengadopsi dari filosofi SMART, specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound, itu adalah cara yang ideal untuk menentukan metrik kita atau tujuan kita dari pemasaran kita. Jadi harus spesifik, harus juga realistis, dan harus time-bound, harus timingnya harus tepat gitu. Jangan sampai meluncurkan produk gitu bersamaan dengan produk yang lain yang lebih happening misalnya. Nah, itu bisa jadi produk kita kurang dilirik gitu. Jadi harus memang harus timingnya harus pas. Kemudian langkah yang ketiga yaitu teliti target audiens. Nah, untuk target audiens ini kan misalnya oleh industri-industri besar gitu ya, penunjukan pekerjaan, preferensi konten, demografis, dan sebagainya gitu. Jadi jangan asal bikin kata-kata, karena mungkin satu dua kata itu bisa menyakitin salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia misalnya, atau karakteristik dari psikografisnya gitu. Jadi memang kata-kata yang dipilih itu adalah kata-kata yang mengajak konsumen atau orang itu untuk membeli produk kita tanpa harus menyinggung sara gitu ya. Kemudian tentukan juga strategi kontennya gitu. Sosial media marketing ini juga berfungsi sebagai media distribusi. Jadi untuk pengalaman konten bisnis dan juga konten itu harus berusaha untuk menghibur, menginformasikan, melibatkan dan membujuk audiens. Seperti contohnya yang saya sampaikan, di sini ada KFC. KFC itu kan punya tagline number one fried chicken gitu ya. Number one fried chicken. Dia dengan sangat pedenya, dengan sangat percaya dirinya mengatakan bahwa KFC number one fried chicken. Jadi fried chicken ayam goreng nomor satu gitu ya, terenak, terbaik, semuanya gitu ya. Dengan tagline itu dan orang itu sudah kenal KFC gitu ya. Dan dia membuat promo nih KFC Attack 18 ribuan aja di jam 3 sampai 5 sore. Sehingga orang itu akan berbondong-bondong datang pada jam 3 sampai 5 sore dari hari Senin sampai Jumat untuk membeli KFC. Karena memang itu promo gede-gedean gitu. Dan siapa sih orang di dunia ini yang tidak menyukai promo atau diskon gitu ya. Apalagi kaum wanita gitu kan. Mudah terbujuk rayu oleh promo-promo gitu ya. Nah, strategi konten itu harus didasarkan juga pada tujuan dan target pasar gitu kan. Dan kira-kira prospek enggak nih? Dan timingnya juga harus pas, time bound itu tadi. Kemudian tentukan strategi media sosial berbayar. Nah, ini contohnya misal nih, kita pengen get another audience, another viewers, kayak more big gitu ya. Itu berarti harus pakai yang media sosial berbayar. Karena media sosial berbayar ini bisa menjangkau hampir seluruh pengguna Instagram. Karena kan muncul di feed. Kalau di feed kita misalnya tiba-tiba muncul orang jualan uh, spring bed misalnya, atau orang jualan HP gitu. Tiba-tiba muncul nih, padahal kita nggak lagi cari. Nah, itu karena dia menggunakan media sosial berbayar atau menggunakan iklan berbayar gitu, sehingga muncul terus di feed kita. Dan kita kan mau nggak mau apa sih ini? Tapi kita udah ngeliat kan. Nah, itu kita merupakan salah satu orang yang dibidik gitu untuk melihat dari konten yang sudah dibuat oleh penjualnya. Dan itu penting banget. Misalnya orang udah ngeliat terus-terus, ya sudah deh aku klik, terus klik. Nah, dengan mengklik itu membaca, bisa jadi dan membaca itu menjadi tertarik untuk membeli. Sehingga media sosial itu membantu Anda mengarahkan gitu ya ke situs ataupun mengarahkan ke konten jualan yang sedang kita promosikan. Kemudian langkah terakhir adalah pantau, ukur dan optimalkan. Jadi kalau udah bagus nih ya, udah
udah jalan gitu kan, aktivitas medsosnya sudah konstan, maka lacak mana yang berhasil, mana yang enggak. Yang berhasil tetap dijalankan, yang enggak dibuang aja karena itu akan membuang-buang waktu gitu. Jadi mana yang efektif kita jalankan. Kemudian sebagian besar pembelajaran media sosial itu berasal dari eksperimen gitu. Jadi ketika satu eksperimen itu gagal, ya coba yang lain gitu, terus dicoba dimodifikasi. Nah, ini contohnya dari social media marketing. Ada yang tahu Golden Geisha nggak? Nah, merupakan salah satu ramen terkenal di Indonesia ya, karena dia tuh otentik Jepang, herbal gitu kan, dibuat dari bahan-bahan alami nih. Tagline-nya sih seperti itu. Saya pernah membeli ya di Golden Geisha ini karena kok antriannya panjang banget, pasti enak banget gitu ya. Hampir 2 jam saya ngantri di Golden Geisha itu dan akhirnya bisa gitu merasakan salah satu ramen Wagyu gitu kan. Dan ternyata juga enak gitu dan mereka kan menggunakan sistem heeh, jual dari jam 11 ya, dari jam 11 sampai jam 3 kemudian dijeda dari jam 5 sampai jam 9 lagi. Jadi ada jeda 2 jam dan itu menurut saya adalah salah satu contoh marketing mereka untuk mengatakan bahwa ramen Golden Geisha ini nggak main-main loh, bahkan ada jam istirahatnya gitu. Jadi memang yang dijual itu premium dan nggak semua orang apa namanya, kadang ada yang sudah mengantri tapi nggak dapet gitu ya. Jadi orang itu ada usaha, ada effort to buy gitu, ada usaha untuk membeli karena dia terlihat luxury gitu, terlihat mewah, terlihat harus diperjuangin ini buat 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 beli satu produk ini gitu. Jadi itu adalah nilai plus. Kemudian ada Starbucks, kita udah tahu ya Starbucks itu brandnya udah sangat kenal. Saya merupakan salah satu orang yang suka beli juga Starbucks. Apalagi kalau ada kayak reward gitu ya, buy one get one itu, wah langsung beli gitu ya. Kemudian ada juga bakpia Sekeco yang ini merupakan belum ada 1 tahun tapi brandnya sudah lumayan dikenal dan uh, dari kalau saya lihat ya dari packagingnya juga wow oke gitu ya, packagingnya bagus kemudian orang itu tertarik untuk membeli karena rasanya gitu ya, dari packaging sudah bagus, rasanya juga oke, nge-brandingnya juga oke gitu dan dia menggunakan Instagram dan juga WhatsApp dan juga platform pembelian yang lain misalnya Gojek, Grab dan sebagainya. Nah, kalau yang di bawah ini ada salah satu contoh sambal gitu ya. Jualan sambal yang brandnya namanya Mama Blonde gitu. Jadi dari apa ya, dari picture yang dibuat aja itu udah berkonsep gitu. Bahwa bahan yang digunakan untuk membuat si sambal ini itu adalah bahan-bahan organik gitu. Yang kalau kita konsumsi itu tuh nggak pakai pengawet dan kita bisa konsumsi itu dengan aman gitu. Sehingga biasanya sih untuk zaman-zamannya saat ini junk food itu memang banyak, tapi banyak juga orang yang juga beralih ke herbal dan bahan-bahan organik gitu. Nah, itu salah satu dari penggunaan sosial media marketingnya. Kalau kita bahas nih, seru banget sebenarnya. Karena eh, banyak sekali gitu strateginya, entah itu dari lightingnya gitu ya, dari kondimen-kondimennya maupun dari sisi packaging, ngeberi brand, kemudian meng-capture itu banyak sekali dan kalau kita bahas dalam mungkin membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Jadi mungkin di lain kesempatan kita bahas lagi. Kemudian apa sih tujuan bisnis dari pemasaran media sosial? Ya tentu saja yang pertama ya biar jualannya laku kan, produk yang dijual itu laku sehingga bisa menjalin hubungan dengan pelanggan gitu. Kalau kalau pelanggan itu ya, ini juga pelanggan member gitu kan. Kalau sudah menjadi seorang member, biasanya dia akan buy itu nggak cuman pertama doang, tapi come back again, come back again, come back again gitu. Jadi dalam jangka waktu lama dia itu akan beli lagi karena memang produk kita berkualitas. Jadi kalau udah punya member nih ya, udah punya pelanggan, tidak bingung lagi mau jual ke siapa.
karena sudah tahu pelanggan itu akan datang kembali untuk. Kemudian membangun brand awareness gitu ya. Akun media sosial itu dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi terkait bisnis. Jadi misalnya brand ingin ketahui halayak umum ya, bisa dengan menggunakan media sosial ini sehingga orang tahu, "Oh, brand ini bagus nih, banyak yang beli, banyak yang subscribe, banyak yang, follow," gitu, banyak yang komen, banyak yang bilang ini bagus. Jadi dari satu pelanggan ke pelanggan yang lain gitu, dari komen-komen itu dapat dibaca, oh, menunjukkan bahwa brand ini oke. Kemudian promosi juga publikasi gitu ya, baik itu promosi produk gitu maupun publikasi, bisa juga dengan media sosial. Nah, kemudian market research media sosial itu juga mempermudah bisnis untuk mempelajari perilaku pelanggan dan juga kompetitor gitu ya, agar memahami kebutuhan pelanggan. Jadi kalau ada pelanggan yang misalnya mengeluh, itu jangan dibiarin aja, tapi didengerin dulu apa sih keluhannya gitu. Oh, mungkin dia itu, eee, sedang memberikan masukan kepada brand kita sehingga kita bisa memperbaikinya, gitu. Sehingga bisa untuk masukan kita perbaikin, ada perbaikan gitu, sehingga kita jual lagi itu menjadi brand yang lebih bervalue atau lebih baik. Nah, kemudian di sini ada salah satu contoh, eee, salah satu riset saya ya dengan dua pakar yang lain, yaitu tentang augmented reality, teaser for product promotion, yaitu dengan menggunakan salah satu platform ya, dengan menggunakan augmented reality itu untuk, promosi gitu. Promosi teaser yang pengembangan IR ini itu bisa baik memunculkan story brand-nya ya. Jadi misalnya salah satu brand itu story-nya seperti apa, behind the scene-nya seperti apa, jalan ceritanya seperti apa sampai bisa membentuk brand itu, maupun dari animasi bergerak itu juga dapat nah ini mungkin risetnya nanti bisa dikembangkan lagi, karena dari satu riset ini pun gitu yang bisa diakses gitu kan, ada aplikasinya itu, wow, orang bisa melihat lebih lagi ke produk kita. Kemudian manfaat dari social media marketing itu tetap menjadi top of mind. Jadi, di zaman sekarang itu ya, yang orang itu online every day, every time, tenggelam dalam lautan informasi. Nah, orang-orang saat ini tuh memiliki FOMO atau fear of missing out, rasa takut gitu ketinggalan informasi, sehingga berusaha untuk diperhatikan dan juga mendapatkan ide konten baru. Jadi misalnya, dapat konten-konten baru itu dari media sosial kan juga. Jadi, kita memiliki, "Oh, kompetitor bikin seperti ini nih." Nah, kita bisa bisa nih nge-brand, dengan branding-an kita, dengan mungkin spesifikasi yang, "Oh, seperti itu tuh, kayaknya cocok nih buat brand kita," kayak gitu. Tapi jangan jangan copy paste ya, tetep aja itu dijadikan sebagai ide gitu ya. Kemudian untuk manajemen reputasi online ya, pelanggan itu dapat berbicara tentang apakah Anda itu berada di media sosial atau tidak, terus saran pertanyaan saya sudah ungkapkan tadi ya, bahwa saran pertanyaan jangan diabaikan, tapi didengarkan, tuh. Kemudian kemampuan iklan berbayar ini saya tekankan lagi ya, bahwa untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas se-Indonesia misalnya, gunakanlah iklan berbayar. Gitu, sehingga orang itu akan muncul di feed orang, baik itu YouTube, Instagram, TikTok akan muncul terus, sehingga orang paling enggak ngeklik gitu kan, dan tahu tahu brand kita gitu. Nah, kalau kita analisis ya, bahwa media penghasil pendapatan yang efektif pada saat ini, yaitu YouTube dan Instagram. Karena orang tuh banyak dari konten itu memperoleh pendapatan yang fantastis, luar biasa, dari Instagram juga banyak endorse. Jadi bagaimana? Optimalkan ya, mari optimalkan pemasaran media sosial Anda sekarang juga. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan social media marketing. Bertemu di lain kesempatan dan lain materi. Terima kasih.